Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wery Arvendi, BP 1810531053 dari jurusan akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi menggunakan kamus data. Kamus data yang ideal bersifat otomatis, interaktif, online, dan evolusioner. Saat sistem belajar tentang sistem organisasi menambahkan item data ke kamus data, di sisi lain kamus data bukanlah tujuan itu sendiri. Dan untuk menghindari teralihkan dengan pembangunan kamus data yang lengkap, seorang analis sistem harus melihatnya sebagai aktivitas yang paralel dengan analisis dan desain sistem. Untuk mendapatkan kekuatan yang maksimal, kamus data harus diikat ke dalam sejumlah program sistem sehingga ketika suatu item diperbarui atau dihapus dari kamus data, secara otomatis diperbarui atau dihapus dari database. Kamus data menjadi sekedar keingintahuan sejarah, tidak disimpan saat ini. Kamus data juga digunakan untuk membuat formulir, layar, dan laporan. Struktur dan elemen data untuk penyimpanan data biasanya digunakan untuk menghasilkan kode sumber bahasa komputer yang sesuai, yang kemudian dimasukkan ke dalam program komputer. Kamus data dapat digunakan bersama dengan diagram aliran data untuk menganalisis sistem merancang, mendeteksi kekurangan dan area yang membutuhkan klarifikasi. Beberapa pertimbangannya adalah: yang pertama, semua elemen dasar pada arus data keluaran harus ada pada arus data masukan untuk proses menghasilkan keluaran. Yang kedua, elemen-elemen yang ada dalam aliran data yang masuk atau keluar dari penyimpanan data harus disimpan di penyimpanan data. Yang ketiga, elemen turunan harus dibuat oleh suatu proses. Menggunakan kamus data untuk membuat XML. XML adalah bahasa yang dapat digunakan untuk bertukar data bisnis atau antar sistem dalam bisnis. Ini mirip dengan HTML, bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web, tetapi lebih canggih. HTML berkaitan terutama dengan pemformatan dokumen. XML mengatasi masalah berbagi data ketika pengguna memiliki sistem komputer dan perangkat lunak yang berbeda atau sistem manajemen basis data yang berbeda. Misalnya, satu perusahaan menggunakan Oracle dan lainnya menggunakan DB2 IBM. Jika semua orang menggunakan perangkat lunak atau sistem pengelolaan basis data yang sama, maka XML akan sedikit dibutuhkan. Setelah dokumen XML dibuat, data dapat diubah menjadi beberapa format keluaran yang berbeda dan ditampilkan dengan berbagai cara, termasuk hasil cetak, web halaman keluaran untuk perangkat genggam, dan file format dokumen portabel. Dengan demikian, konten data dokumen dipisahkan dari format keluaran. Isi XML didefinisikan sekali sebagai data dan kemudian diubah sebanyak yang diperlukan. Keuntungan menggunakan dokumen XML adalah bahwa analis hanya dapat memilih data itu di departemen internal atau mitra eksternal perlu dimiliki agar dapat berfungsi. Ini membantu memastikan kerahasiaan data. Misalnya, perusahaan pelayaran hanya dapat menerima pelanggan nama, alamat, nomor barang, dan jumlah yang akan dikirim, tetapi bukan informasi kartu kredit atau data keuangan lainnya. Pendekatan efisien ini juga mengurangi kelebihan informasi. Oleh karena itu, menggunakan XML adalah cara untuk mendefinisikan, mengurutkan, memfilter, dan menerjemahkan data menjadi data universal, bahasa yang dapat digunakan oleh siapa saja. XML dapat dibuat dari database, formulir, atau perangkat lunak program, atau dapat dikunci langsung ke dalam dokumen, editor teks, atau program entry XML. Kamus data adalah titik awal yang ideal untuk mengembangkan konten XML. Kunci untuk menggunakan XML adalah membuat definisi standar dari data. Ini dilakukan dengan menggunakan kumpulan tag atau nama data yang disertakan sebelum dan sesudah setiap elemen data atau struktur. Tag menjadi metadata atau data tentang data. Data dapat dibagi lagi menjadi elemen dan struktur yang lebih kecil sampai semua elemen ditentukan. Elemen XML juga bisa menyertakan atribut
Data tambahan disertakan dalam tag yang menjelaskan suatu tentang elemen XML. Dokumen XML cenderung mencerminkan struktur kamus data. Pelanggan didefinisikan terlebih dahulu dan berisi atribut nomor pelanggan. Seringkali ada diskusi tentang apakah data harus disimpan sebagai elemen atau atribut. Dalam hal ini, mereka disimpan sebagai atribut. Identasi digunakan untuk menunjukkan struktur mana yang mengandung elemen. Perhatikan bahwa address serupa dengan customer, tetapi saat kita masuk ke order informasi ada perbedaan besar. Ada beberapa entry order informasi, masing-masing berisi order number, order date, shipping date, dan total. Karena pembayarannya dilakukan dengan cek atau kartu kredit, hanya salah satu yang mungkin ada. Dalam contoh kami, pembayaran adalah dengan cek. Tanggal memiliki atribut bernama format yang menunjukkan apakah tanggal tersebut muncul sebagai bulan, hari, tahun, bulan, hari, atau hari, bulan, tahun. Kartu kredit digunakan untuk melakukan pembayaran atribut type berisi tipe berisi MF, MV, A, D, atau O yang menunjukkan jenis kartu kredit, Mastercard, Visa, dan sebagainya. Definisi jenis dokumen XML. Seringkali struktur elemen konten XML ditentukan menggunakan definisi tipe dokumen atau DTD. DTD digunakan untuk menentukan apakah konten dokumen XML valid atau sesuai dengan urutan dan jenis data yang harus ada dalam dokumen. DTD itu mudah dibuat dan didukung dengan baik oleh perangkat lunak standar. Setelah DTD selesai, itu mungkin digunakan untuk memvalidasi dokumen XML menggunakan alat XML standar. DTD lebih mudah dibuat jika kamus data telah selesai, karena analisis telah bekerja dengan pengguna dan membuat keputusan pada struktur data. Pembayaran berisi cek atau kartu kredit sebagai opsi. Definisi daftar atribut untuk nomor pelanggan berisi ID kata kunci dalam huruf besar. Ini berarti bahwa nomor atribut harus muncul hanya sekali dalam dokumen XML sebagai file atribut untuk elemen dengan ID. Hal tersebut agak mirip dengan kunci utama. Perbedaan adalah jika dokumen memiliki beberapa elemen berbeda, masing-masing dengan atribut ID yang diberikan hanya dapat muncul sekali. ID harus dimulai dengan huruf atau garis bawah dan tidak boleh hanya berupa angka. Alasan dibalik menempatkan nomor pelanggan sebagai ID adalah untuk pastikan bahwa ini tidak terulang dalam dokumen yang lebih panjang. Kata kunci required berarti bahwa atribut harus ada. Kata kunci implied berarti atribut tersebut opsional. Dokumen mungkin juga memiliki atribut iDrive yang menghubungkan satu elemen dengan elemen lainnya yang merupakan ID. Tag order memiliki atribut customer number yang didefinisikan sebagai iDrive dan nilai C15008 harus ada di ID di suatu tempat di dokumen. Kesimpulan, banyak sistem besar menampilkan data terkomputerisasi kamus yang mereferensikan silang. Semua program dalam database menggunakan elemen data tertentu. Kamus data juga dapat digunakan untuk membuat XML yang memungkinkan bisnis dengan sistem perangkat lunak atau database yang berbeda, sistem manajemen untuk bertukar data. Sekian dari saya. Terima kasih.